Halo semua, dengan gue Sony yang kembali membawakan Lazy Talk. Dan topiknya tentang semakin besarnya permintaan VRAM dan fungsinya, serta hubungannya dengan graphics fidelity yang menjadi tumpuan untuk banyak game. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus punya baseline dulu supaya kalian punya fondasi terhadap kontennya. VRAM itu adalah Video Random Access Memory, yang secara fungsi benar-benar mirip dengan RAM atau Random Access Memory. RAM dulu gue udah pernah menjelaskan, seperti meja kantor atau meja kerja kita. Apa yang kita butuhkan mudah dicapai oleh tangan kita. Kita nggak perlu berdiri untuk ngambil data, tapi hanya menggerakkan tangan atau badan untuk mengambilnya. Ini adalah data-data atau barang yang diperlukan untuk diambil dan diproses oleh prosesor kita, atau dalam hal ini analoginya adalah ya kita pribadi. Sama halnya dengan VRAM, tapi apa yang disimpan benar-benar murni keperluan prosesor VGA-nya kita, yaitu si GPU. Dari sini kita bisa pahami bahwa keduanya, VRAM maupun RAM, dari segi peletakan hardware-nya, itu penempatannya benar-benar sedekat mungkin dengan processing unit yang bersangkutan, mau itu CPU atau GPU. Karena memerlukan kecepatan yang tinggi, atau analoginya seperti tadi, kita punya meja yang lebih besar, maupun untuk lebih mudah pengambilan barangnya. Jadi seandainya VRAM dari Vega kita nggak cukup, maka beban harus dikirim ke RAM biasa yang posisinya ada di dekat prosesor atau bahkan didiamkan di storage device kita. Dari sini kita jadi bisa paham bahwa fungsi utama dari VGA adalah menampilkan gambar atau grafis yang mata kita bisa lihat di displaynya kita atau di monitor kita atau di TV kita. Semua aset yang dibutuhkan untuk ditampilkan tersebut itu berada di VRAM VGA-nya kita. Tapi kalau kita ngomongin game atau apapun yang berhubungan dengan 3D rendering program atau suatu scene data. Scene data adalah semua aset atau data yang diperlukan untuk dirender. Dan ini beneran semuanya ya. Nggak hanya material mapping atau texture yang kita lihat, tapi termasuk di dalamnya geometri, animasi, lighting, shaders, textures, dan semua yang berhubungan dengan apa yang harus ditampilkan. Secara singkat, Vega kita adalah komputer tersendiri yang punya fungsi utama untuk menampilkan gambar yang kita bisa lihat. Jadi seperti adanya komputer di dalam suatu komputer. Makanya suatu Vega itu bisa menjadi komponen yang termahal dalam kita ngebangun suatu PC. Atau bahkan saat ini, atau bahkan dari generasi sebelumnya untuk VGA itu bisa mengalahkan harga total dari PC yang kita bangun. Oke, jadi sekarang kita semua udah punya pemahaman tentang VRAM secara mendasar. Nah terus yang jadi pertanyaan adalah kenapa game-game sekarang itu banyak banget yang haus akan VRAM. Sampai topik VRAM beberapa tahun terakhir itu digembor-gemborkan dan jadi faktor penting seseorang dalam memilih suatu VGA. Seperti kalau kita tarik ke beberapa dekade yang lalu. Nah, banyak gamer yang bersuara graphics itu nggak penting. Yang penting adalah gameplay. Tapi pada kenyataannya, pasar berkata lain. Bahkan banyak yang teriak-teriak hal tersebut juga sebenarnya mementingkan graphics jika dilihat dari library Steam-nya mereka. Sedikit game yang mereka miliki adalah game yang memiliki graphics fidelity-nya itu rendah, atau orang-orang yang sama teriak kalau satu game memiliki graphics yang jelek. Sebenarnya apa yang mereka inginkan mungkin lebih tepatnya adalah graphics bagus dengan spesifikasi yang mereka miliki, atau game yang memiliki performa yang baik maupun optimizations yang baik. Atau mereka meleburkan pengertian tentang art directions dengan graphic fidelity murni, yang sebenarnya jauh lebih teknis. Sebagai contoh, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Ghost of Tsushima. Di atas kertas, nggak banyak yang bikin game ini bisa dikatakan sebagai game yang memiliki graphic fidelity yang sangat-sangat tinggi. Jika misalnya kita bandingkan dengan Indiana Jones, ada Cyberpunk, ada Horizon Zero Dawn, ada The Last of Us, atau seperti Black Ops 6. Tapi apa yang membuat Ghost of Tsushima itu benar-benar kerasa beda dan cantik untuk dilihatnya? Murni karena art direction-nya. Sama halnya seperti Elden Ring. Secara graphic processing load, game itu nggak berat dan performanya juga tidak sulit untuk diangkat oleh berbagai platform yang berbeda. Makanya hal ini jarang pernah kita temui untuk game-game yang ada di konsol atau hadir hanya di konsol. Seburuk-buruknya performanya mereka di konsol, mereka selalu ngincer frame time yang baik. Walaupun misalnya FPS itu sangat rendah, frame time itu tetap ketat, di mana game-gamenya itu nggak penuh dengan stuttering. Karena development untuk pipeline konsol itu sangat-sangat jelas dibandingkan dengan PC, yang memiliki banyak banget konfigurasi, yang membuat suatu game harus memiliki varian skalabilitas yang sangat-sangat tinggi. Perbedaan adanya CPU, perbedaan RAM, jumlah RAM-nya, speed RAM-nya, untuk storage masih ada yang menggunakan hard disk, ada yang menggunakan SATA, ada yang menggunakan NVMe, dan ada juga perbedaan di VGA-nya, di mana masing-masing komponen juga memiliki perbedaan yang sangat-sangat jauh. Hal ini yang ngebuat development untuk PC itu sangat-sangat kompleks dibandingkan dengan handheld device atau PC. Belum lagi kita membahas masalah output graphics karena resolusi yang digunakan juga semakin banyak, dari 1080 sampai 4K, belum lagi refresh rate-nya.
Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa lowest common denominator dengan top 1%-nya itu benar-benar jauh banget dengan variabel yang segitu banyaknya. Tapi ujung-ujungnya yang menjadi nilai jual untuk banyak game adalah graphic fidelity yang ditampilkan. Padahal variabelnya sangat jauh berdasarkan Steam Survey yang kita bisa lihat. Kita bisa perhatikan bahwa market bergerak saat graphic fidelity yang dijual oleh suatu game. Semua yang kita lihat dari event-event pengumuman game, hal yang paling besar ditampilkan adalah graphics di mayoritas IP. Hal ini sebenarnya adalah hal yang wajar dan paling masuk akal. Alasan utamanya adalah karena satu-satunya yang paling memorable tentunya adalah visual. Apa yang harus dikedepankan adalah visual supaya orang itu ingat atau nyantol. Dari sini kita bisa melihat ada dua jalur yang bisa diambil. Berarti kan artinya antara art direction yang menjadi nilai jualnya atau graphic fidelity-nya. Art direction, seperti yang tadi gue bisa bilang, game-game yang tadi udah disebutin, seperti Ghost of Tsushima. Tapi kalau mau ambil perbandingan lain, kita bisa melihat misalnya Dead Island. Saat pertama kali ditampilkan teasernya yang mengedepankan cinematic dan art directions-nya yang membuat orang banyak teringat tentang gamenya. Hal uniknya, pada saat IP-nya sudah besar, mereka bisa melepaskan apa yang membuat orang tertarik untuk dibangun stylistic approach terhadap marketingnya. Karena orang-orang sudah kenal dengan gamenya, orang-orang sudah terkenal dengan IP-nya. Game pada dasarnya adalah suatu experience, tapi untuk menjualnya kita nggak bisa memberikan experience tersebut, kecuali gamenya sudah ada demo atau zaman sekarang devs banyak menyebutnya sebagai suatu prolog. Tapi kalau seandainya mereka belum menciptakan hal tersebut dan masih dalam proses development, mau nggak mau, yang dijual harus visualnya. Karena ini yang bisa dikonsumsi oleh pasar. Dari sini makanya kita melihat permintaan grafik semakin tinggi, dan ini bukan tanpa alasan. Karena penjualan termudah metrik marketing adalah yang melalui graphics fidelity atau menggunakan cinematic trailer yang benar-benar bagus banget, yang tentunya pembuatannya akan memakan budget yang sangat besar juga. Ini sebenarnya udah terjadi dari tahun 90-an dan pasar memang bereaksi seperti ini dan siklusnya selalu sama. Kalau kalian banyak yang melihat dari komen-komen atau sentimennya, tentu banyak yang mengatakan graphics itu nggak penting. Tapi balik lagi, yang bersuara atau mengkritik jumlahnya ini jauh lebih sedikit dibandingkan yang memakan hype-nya. Game indie cenderung akan menjual melalui art direction mereka. Karena ya balik lagi, ini adalah sesuatu yang masuk akal. Mereka membuat sesuatu yang memang mereka cintai dan masuk akal untuk dijual. Mereka menjual karya mereka yang idealis. Berbeda dengan blockbuster games yang di belakangnya menggunakan algoritma dan market demands dan mengikuti apa market research itu berkata. Seperti misalnya contoh games Vampire Survivor. Kejual bukan karena trailernya, bukan karena gameplay trailernya mereka, tapi karena murni gameplaynya. Sama halnya dengan game-game seperti Undertale, karena secara visual, game itu nggak akan menarik banyak orang. Tapi gameplay dan cerita dan art style yang bikin sangat-sangat memorable di orang. Tapi game seperti ini di pick up-nya adalah melalui word of mouth, karena orang-orang harus mencoba dan memainkannya dulu, baru kena hook-nya terhadap game-nya. Maka dari sini kita bisa paham kenapa lomba graphics jadi tombak utama untuk AAA menjual game-nya. Hal yang paling mudah langsung dilihat dan dirasakan oleh para calon konsumen. Tinggal mereka tambahkan bumbu-bumbu di dalamnya seperti VO, jumlah NPC, interactivity biome-nya, sampai physics engine-nya mereka. Tapi pada saat mereka harus jelaskan gameplay mechanics, ini akan sulit dan orang akan mental kalau gamenya belum memiliki IP atau belum dikenal sama sekali. Kalau nggak didukung oleh graphics fidelity yang sangat-sangat tinggi. Tentunya akan ada outlier atau unicorns yang terjadi, tapi itu adalah exception dan bukan normnya. Jauh lebih banyak game yang gagal atau tidak terjual sesuai dengan harapan yang mengedepankan idealismenya mereka. Faktor ini yang mempengaruhi kenapa VRAM menjadi semakin bengkak. Memang pada dasarnya VRAM itu nggak hanya menyimpan textures yang kita lihat di game. Gue mau meluruskan VRAM itu juga bertugas untuk menyimpan banyak hal. Contohnya adalah vertices, tapi ini bukanlah sesuatu yang besar atau punya faktor dalam bengkaknya VRAM. Jadi di dalam VRAM itu memang bukan hanya textures doang dan masih banyak orang yang memikir hanya hal tersebut yang disimpan di VRAM. Cuman, memang kalian itu benar bahwa yang terbesar dalam faktor bengkaknya VRAM itu bukan vertices misalnya. Kita bisa lihat game open world seperti Cyberpunk, dunia yang sebesar ini dari segi VRAM, kalau kita naikkan geometri di presetnya, itu nggak akan merubah banyak dan penggunaan VRAM kalian kan. Geometri ini tuh meliput bangunan misalnya yang ada di dalam Night City, apalagi bangunan yang memang nggak gerak atau bakal punya physics hancur. Tembok yang panjang atau lebar atau tinggi, atau muka gedung yang simple paling cuma punya 10 vertices. Kalau desain bangunannya banyak lekukan dan desainnya intrinsik, kita bisa bilang mungkin sampai ratusan. Tapi angka ini masih benar-benar kecil. Kalau misal kita bandingkan dengan mesh yang ada untuk rambut dan detail kepala atau baju yang bisa terdiri dari 10 ribuan vertices. Ini kesannya kalau dari angka bakal makan gede kan? Enggak, tapi data ini tuh benar-benar mudah untuk dikompres.
sangat-sangat mudah banget untuk bikin datanya diperkecil karena ini adalah data yang mudah untuk diindeks. Kalau kita bandingkan dengan data textures, data geometri jadi nggak ada artinya. Jadi gue hanya mau meluruskan bahwa VRAM itu nggak cuma nyimpen data textures atau mapping, tapi ya benar-benar semuanya untuk gambar. Seperti yang tadi di awal gue jelaskan. Hanya yang diambil terbesar dalam porsinya VRAM itu tentunya adalah textures-nya. Geometri benar-benar nggak ada artinya dibandingkan dengan textures dan mapping untuk misalnya jalan raya, detail-detail yang ada bolongan atau retak-retak di tembok atau decalnya, terus poster-poster yang kesebar di seluruh Night City, detail mobil-mobilnya sampai motornya dan textures yang digunakan untuk NPC. Apalagi kalau warna kulitnya ada benar-benar banyak tintnya. Itu tentunya adalah suatu level yang berbeda jauh. Nah, belum ditambah lagi, tiap engine punya ciri khas yang berbeda. Banyak orang yang takut akan VRAM yang nggak cukup karena dibilangnya butuh 12 GB, dan pada saat kalian main beneran sampai mentok. Hal ini sering terjadi untuk game-game dari serinya COD kan, yang seluruh VRAM bisa dimakan habis total. Sebenarnya, hal ini tuh karena memang cuma jadi buffer atau beneran cuma ditaruh di VRAM, biar pada saat diperluin, baru ditampilin. Jadi bukan berarti apa yang ditampilkan penggunaan VRAM saat kalian menggunakan monitoring tool yang apapun kalian gunakan, itu ada VRAM yang beneran digunakan untuk saat merender scene pada saat kalian lihat atau saat kalian mainkan game-nya. Kita juga lumayan bisa pukul rata. Untuk suatu game yang benar-benar linear, kita akan melihat bahwa gamenya itu nggak akan menggunakan VRAM yang terlalu besar. Tapi pada saat game tersebut memiliki fidelity yang sangat tinggi, sampai mendekati fotorealistik, kita bisa lihat penggunaan VRAM langsung meledak perbedaannya. Contohnya adalah misalnya Doom Eternal dibandingkan dengan Indiana Jones, ini menggunakan engine yang kurang lebih sama. Atau Spider-Man, kita bisa lihat dengan mudah perbandingan detail yang ada dari masing-masing game ini kan. Kalau misalnya kita lihat Indiana Jones, mau kita perhatikan dari sedekat apapun, dunianya benar-benar detailed banget. Semuanya punya textures yang tajam banget, mulai dari imperfections untuk meja, lekukan kain, tembok-temboknya yang kelihatan kayak tembok beneran. Hal tersebut tercipta karena penggunaan textures yang benar-benar high-res, belum lagi menggunakan teknologi seperti ray tracing. Tapi nggak semua harus diperuntukkan karena jadi realistik. Untuk game-game yang kita nggak terlalu perhatikan detail sekeliling kita, bisa misalnya ngelihat The Last of Us. Game-nya jadi kerasa benar-benar kaya akan atmosfer karena semuanya benar-benar detail, sampai reruntuhan dan detail foliage-nya seperti rumput-rumputnya, daunannya, dan juga bush yang ada di dunianya. Pada dasarnya semua foliage dan juga tembok-tembok dan bangunan reruntuhan. Secara nggak langsung memang kita nggak sadari, tapi kalau nggak diperhatikan, ya subconsciously atau tanpa disadari kita bisa merasakan atmosfernya di dalam game-nya karena ya tadi, banyaknya textures yang ada di dalam game-nya, menjadikan detail-detail tersebut mengisi dunianya. Nah, ditambah lagi faktor di mana orang kalau mainin kembali game-nya, seperti contohnya di PC. Developers ingin game-nya tetap punya longevity yang panjang. Oke, mungkin saat game-nya rilis, VRAM yang digunakan benar-benar untuk VGA high-end atau menengah atas. Tapi pada saat kalian sudah upgrade di masa depan dan ingin kembali mainin game-nya lagi, kalian bisa menikmati game-nya dengan detail yang jauh lebih tinggi, walaupun sudah berlalu bertahun-tahun. Sama halnya seperti Crysis, yang dari awal dibangun suatu gamenya, itu karena untuk generasi ke depan untuk mainin gamenya dengan proper. Tapi ini adalah salah satu faktor kenapa game bisa punya longevity yang tinggi, karena textures menjadi peran penting banget dalam suatu game. Coba kalian lihat, beberapa game ke belakang, beberapa tahun lalu deh, dan mainin lagi dengan textures tertinggi pada saat kalian punya VGA yang sudah kalian upgrade. Game-game yang memang memerlukan VRAM tinggi. Kalian akan sadar bahwa game-game tersebut tetap kelihatan cantik banget. Seperti contohnya, ya Far Cry 6, terus ada Cyberpunk, ada Dying Light, bahkan Resident Evil Village kalau kalian mainin sekarang, itu masih benar-benar bagus banget. Nggak kayak game yang udah mau 5 tahun umurnya. Nah, terus loncatan penggunaan VRAM juga didorong oleh kehadirannya next-gen consoles. Ya sebenarnya bukan next gen console, tapi current gen console ya, lebih tepatnya dalam bentuk PS5 dan Series X. Nah, keduanya ini tuh memiliki unified memory sebesar 16 GB. Unified artinya sistem RAM dan GPU-nya itu jadi satu. Tapi karena sistem RAM mereka kecil, ya jauh ya, maksudnya jauh dibandingkan pengguna PC, artinya penggunaan atau alokasi buat textures bisa jauh lebih besar. Dan ditambah lagi mereka punya I/O tersendiri untuk compression dari storage-nya yang bisa texture streaming, yang bikin game-game bisa menggunakan texture lebih baik dan terlihat jauh lebih cantik, walaupun raw power performance untuk GPU-nya itu memang lebih rendah, tapi secara fidelity bisa cantik karena hal tersebut. Nah, loncatan ini tuh benar-benar besar banget karena mayoritas game akan dirilis untuk berbagai platform kan. Tapi berdasarkan Steam Survey, mayoritas itu justru berada di 8 GB VRAM, yang tentunya benar-benar rendah banget dibandingkan dengan konsol. Karena itu memang setengahnya dari yang konsol miliki.
Jadi hal inilah salah satu faktor terbesar kenapa tiba-tiba loncatan VRAM itu benar-benar sangat-sangat besar banget. Di mana mayoritas PC gamers baru mulai perlahan naik ke 1440, seperti yang bisa dilihat dari Steam Survey. Dari penggunaan VRAM yang dimana 8GB mulai menurun dan perlahan 12GB dan 16GB mulai meningkat dari tahun ke tahunnya. Tentunya hal seperti ini bukan hal yang wajib sekali ya, karena balik lagi, orang yang mementingkan gameplay dan kecintaannya terhadap suatu IP bisa menurunkan textures, ray tracing, shaders untuk bisa mainin. Tapi bisa dikatakan bahwa 8GB VRAM udah benar-benar kerasa tertekan di tahun-tahun ini. Jujur aja banyak game yang walaupun menggunakan textures preset di Medium pun sangat-sangat bagus. Ditambah lagi game-game yang memang menggunakan proprietary engine cenderung akan jauh lebih optimized. Seperti balik lagi Cyberpunk, Horizon Zero Dawn, semua game yang pakai id-Tech, terus The Last of Us, semuanya kalau kalian perhatikan setiap update, patch-nya itu pasti buat performance akan menurunkan penggunaan VRAM mereka. Karena perlahan bisa di-optimize untuk texture streaming dan mulai fine-tuning perlahan untuk bisa mencapai optimizations yang baik. Tapi bukan berarti gamenya jadi mengurangi penggunaan VRAM sampai puluhan persen. Sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita gali dan dari perspektif mana dan menggunakan kacamata apa, tapi faktor-faktor lainnya yang menyebabkan grafis dan VRAM menjadi tombak dalam development game seperti faktor engine yang digunakan, portingnya, dan banyak hal lainnya. Tapi setidaknya sekarang kalian paham hubungan erat antara graphics dengan VRAM, dan tren ini akan terus semakin meningkat dengan kemajuan teknologi. Untuk saat ini, buat yang ingin merasakan game-game AAA dengan nyaman, ya tentunya 8GB VRAM di 1080 akan tersiksa di tahun ini, dan untuk 1440 12GB akan merasakan hal yang sama di tahun depan. Apalagi seandainya next gen konsol akan menggunakan Unified RAM yang lebih besar dari 16GB, yang dimana VGA seperti RTX 5080 pun akan mulai merasa tercekeknya saat main di 4K di masa depan. Tapi Lazy Talk ini akan gue tutup bahwa nggak semua atau semua game yang kita beli atau kita mainkan, kita harus expect kita bisa mentokin kanan. Karena kenyataannya graphic fidelity-nya itu nggak banyak yang bisa dibilang dari yang mentok kanan dengan 1 atau 2 preset di bawahnya itu bisa kita terima pengorbanan FPS-nya untuk mendapatkan graphic fidelity yang loncatannya sudah nggak terlalu jauh. Buat yang memang awas terhadap tersebut tentu akan mengincarnya. Tapi buat mayoritas orang, gue yakin mentok kanan sangat-sangat nggak worth it untuk performa yang dipotong untuk loncatan graphic fidelity yang sangat sedikit.